Menurutmu pendidikan gimana sih? Ah, dari yang aku baca kemarin sih pendidikan itu ada mode ZPD sih. Aku yang agak kurang paham nih. Apa sih ZPD itu? Soal ZPD? Iya, Oke. ZPD. Kopinya pahit bro. Pahit. ZPD itu tahu kan kepanjangannya apa? Zone proximal D-nya gue lupa nih. Zone of Proximal Development. Development. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan sih ya zona pengembangan proksimal. Proksimal itu apa sih? Proksimal itu adalah zona yang bisa dikembangkan. Zona yang bisa dikembangkan di ranah pendidikan. Berarti kita bicara siswa, kita bicara peserta didik sekarang kan. Nah, sistemnya gimana? Ada 3 irisan bro. Gimana tuh irisannya? Irisannya anggaplah kita bicara soal donat. Iya. Kita bicara donat. Jadi kan ada bolongan yang di dalam tuh. Ya. Ada bolongan di dalam, bolongan luar, sama bolongan di luarnya itu lagi. Jadi oke lah, misalnya kita pakai inilah. Kita pakai apa ya? Lepek. Ya, piring kecil. Piring kecil di tempat ngopi lah ya. Zona yang paling kecil ini, bro. Zona kecil ini, itu tuh ini zona yang kita ketahui. Iya. Maksudnya apa? Zona yang tanpa harus dipelajari oleh siswa, tapi mereka udah paham tuh. Oh. Peserta didik itu sudah memiliki pengetahuan yang dia bawa ke sekolah. Oh, berarti pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan sebelumnya yang dia dapat secara empiris gitu. Ya. Guru itu cuma bertugas sebagai mendeliberasikan, Membebaskan. menjadi jembatan lah, menjadi jembatan untuk menghubungkan benang merah yang dimiliki oleh tiap siswa. Yang saling tidak terhubung. Yang saling tidak terhubung, terhubung satu sama lain. itu tugas guru. Itu konstruktivistik larinya di situ. Nah, ZPD hampir sama sih seperti konstruktivistik. Jadi zona yang ini, zona yang paling tengah ini, itu zona yang kita ketahui. Kalau kita bicara bahasa Indonesia ya, Iya. bahasa Indonesia itu berarti kalau kita belajar puisi, jadi sebelum guru itu memberikan materi puisi, guru itu sudah menganggap bahwa siswa sudah tahu puisi, at least pernah mendengar puisi gitu. Atau mungkin pernah membaca puisi. Pernah membaca puisi, pernah melihat puisi, kayak gitu. Oke. Itu zona yang paling kecil, zona paling tengah. Oke. Sedangkan zona ini nih ada irisan kan ya? Yang Zona kedua. irisan ada tengah-tengahnya ini. Ya. Nah, itu tuh zona ZPD. Oh, itu ZPD-nya. Itu ZPD. ZPD itu di sini. Nah, yang paling luar itu zona yang beyond, zona yang melampaui pengetahuan. ZPD. Iya, jadi secara kurang lebihnya kayak gini. Ini zona yang diketahui, ini zona yang bisa dikembangkan, ini zona yang Tidak diketahui sama sekali. tidak perlu diketahui. Gitu. Oh. Tidak perlu diketahui karena bukan tugasnya dia untuk memahami itu secara langsung. Dan belum saatnya Belum juga. saatnya juga. Oke. Gitu. Nah, tugas guru dalam ZPD itu apa sih? Mengembangkan zona yang ketahui, bro. Yang itu. Yang paling kecil nih, yang paling tengah. Ya. Itu. Nah, gimana cara strateginya? Banyak. Strateginya banyak untuk pengembangannya. Nah, Salah kemarin sih aku baca dari salah satu tugas kuliah teman aku ya. Itu ada yang namanya scaffolding di ZPD. Nah, scaffolding ini cara kerjanya kayak gimana? Oke. Zona scaffolding ya. Sorry. Apa namanya? ZPD itu pendekatan kan? Iya, betul. Tentu pendekatan ini kita menganggap bahwa ZPD itu adalah sebuah garis besarnya. Ya. Caranya bagaimana? Bagaimana cara kita untuk menerapkan ZPD? Tentu kita mengimplementasikan ZPD. Kita perlu strategi. Scaffolding adalah salah satu strategi dalam penerapan ZPD ini. Jadi bagaimana cara kita men-treatment, bahasa Indonesia men-treatment apa sih? Menangani konsep ini diterapkan kepada peserta didik. Oke. Saya ambil contoh yang aku terapin ya di sekolah kemarin, di sekolah PPL. Jadi kebetulan materinya itu materi resensi. Resensi buku. Buku, kalau di dalam KD itu buku sih. Pendekatan awal yang aku terapkan itu kan gini bro, tiap materi dalam sekolah itu kan pasti ada pertemuan loh. Masing-masing materi kan disesuaikan aja. Mungkin materi A perlu 4 pertemuan, materi B perlu 5 pertemuan misalnya. Disesuaikan dengan RPP jelas, dan disesuaikan dengan KD-nya. Pernah dengar IPK kan? Bukan IPK kampus nih. Iya benar. Indikator pencapaian kompetensi. Pencapaian kompetensi ya, disesuaikan dengan itu. Apa aja sih indikatornya? Nah, jadi kebetulan resensi itu ada 3 pertemuan. Oke. Aku memang minta 3 pertemuan. Dan 3 pertemuan ini memiliki 3 siklus yang berbeda. Siklus pertama atau pertemuan pertama itu aku menjelaskan mengenai materi umum resensi. Apa itu resensi? Apa itu resensi? Definisi ya. Definisi resensi, terus soal kaidah kebahasaan, struktur. Nah, seperti itu.
tentu kalau aku menjelaskan, aku menganggap siswa nggak paham nih, belum paham apa itu resensi. Larinya kan di situ kan, pemantiknya di situ kan. Tapi aku jalannya gini, mereka sudah tahu, mereka sudah pernah mendengar resensi itu apa. Cuma belum begitu dalam. Belum begitu dalam. Otomatis aku memberikan stimulasi-stimulasi mengenai hal-hal yang mereka pernah jalani di dalam kehidupan mereka masing-masing. Contoh, Resensi. mereka nggak paham itu resensi, tapi itu sebetulnya resensi. Oh gitu. Contohnya gimana? Nih, aku kan tanya ke mereka, pernah lihat film nggak? Ya, Pasti pernah dong, semua orang pasti pernah lihat film. pernah. Aku memiliki pertanyaan gini, misal aku tanya ke kamu bro, kamu siswaku ya, apa film yang kamu sukai akhir-akhir ini? Yang pernah kamu tonton dan wow, film itu bagus. Mencuri Raden Saleh. Mencuri Raden Saleh. Jadi, ya pertanyaan-pertanyaan hobimu apa rek? Nonton YouTube misalnya. YouTube apa? Dan aku menanyakan hal seperti itu. Film apa rek? Film ini pak, film itu pak. Aku tanya seperti itu. Nah, setelah aku menanyakan ya, memberikan pertanyaan pemantik nih, ya setelah itu aku baru menjelaskan mengenai materi-materi resensi, soal definisi, struktur, kaidah dan lain sebagainya. Oke. Di situ kan aku memberikan presentasi toh, Ya. memberikan presentasi dan mereka siswa itu melihat dan mencatat. Oke. Itu treatment pertama dalam scaffolding. Dari pertemuan pertama Dari siklus pertama, yaitu aku memberikan stimulus dan aku memberikan pendampingan secara menyeluruh, secara komprehensif. ke siswa, Oke. gitu. Di pertemuan kedua, di situ aku sudah memberikan treatment di pertemuan pertama nih. Oke. Rek, aku punya dua teks resensi. Teks film, resensi film, dan resensi buku. Oke. Aku udah ngasih nih dua teks resensi, aku udah bagi 6 kelompok. Masing-masing kelompok harus memberikan, karena pertemuan pertama kita membahas kaidah dan bahas unsur kebahasaan, berarti tugas pertemuan kedua adalah mereka mempresentasikan dari dua teks ini, mereka menemukan unsur apa aja sih? Mereka menemukan strukturnya, kaidahnya itu apa aja sih? Kayak misalnya adanya perbedaan penggunaan konjungsi di dalam resensi. Misal seperti Ya. itu kan salah satu unsur kaidahnya kan itu. Oke. Nah, kaidahnya apakah sudah lengkap dari teks 1? Apakah ada identitas filmnya? Oke. Di teks kedua ada identitas bukunya apa enggak? Kayak gitu. Nah, itu yang aku terapkan gitu. Jadi yang ternyata tujuanku untuk membagi 6 kelompok dengan materi yang sama itu berhasil, bro. Jadi tiap kelompok itu memiliki perbedaan sudut pandang. Oke. Pak, di resensi pertama ada identitas filmnya, Ya. sedangkan di teks resensi kedua nggak ada. Ada yang kebalik, lupa enggak. Yang resensi pertama itu nggak ada identitasnya. Ternyata di teks resensi kedua itu ada. Oke. Dan itu ada banyak perbedaan lah. Dan itu pasti menarik banget tuh. Menarik karena ini sesuai dengan hipotesisku, karena bakal ada perbedaan. Nah, akhirnya tugas guru itu memberikan benang merah, memberikan pendampingan yang sebenarnya seperti ini rek, bla bla bla. Sebetulnya seperti itu rek, bla bla bla, seperti itu. Oh gitu. Itu siklus kedua. Jadi siklus kedua ini aku nggak terlalu aktif, ya kan? Tapi aku tetap memberikan pendampingan. Istilahnya kalau dibilang secara awam ya, porsi kamu untuk berbicara itu lebih sedikit. Betul. Porsinya lebih sedikit. Jadi aku memberikan pendampingan dalam hal refleksi, jawaban-jawab. Pertanyaan-pertanyaan dari siswa itu aku jawab gitu. Untuk selanjutnya ke siklus ketiga, bro. Pertemuan ketiga ini yang bakal berbeda. berbeda. Ini kayak gimana penerapan? Nah, Implementasinya implementasinya gimana kan? Ya. Aku sudah memberikan 6 buku, bro. Oke. Aku sudah ngasih 6 buku yang aku bagi ke 6 kelompok. Otomatis tiap kelompok memiliki buku yang beda-beda kan? Ya. Ada buku fiksi, ada buku non-fiksi, ada buku novel, ada buku antologi puisi. Khalil Gibran, tahu kan? Iya, tahu. Nah, itu. Tugas mereka adalah membuat resensi dari buku itu. Kenapa kok buku? Ya karena memang KD-nya gitu, bro. Aku tugaskan tiap kelompok itu membuat sebuah teks resensi dari 6 buku itu. Masing-masing kelompok beda kan? Oke. Nah, fungsinya adalah di pertemuan ketiga, Ya. mereka akan mempresentasikan. Kenapa? Karena pertama, mereka sudah paham nih definisi, mereka sudah paham unsur kebahasaan. Kedua, mereka sudah mempraktekkan dari teks yang sama, tiap kelompok mereka mempresentasikan kaidah kebahasanya apa, unsur kebahasanya apa, strukturnya apa. Ya. Mereka sudah tahu. Jadi, zona yang mereka ketahui itu sudah ada. Tinggal di pertemuan ketiga, mereka take off, bro. Oh, jadi mereka autopilot. Autopilot. Jadi mereka nggak perlu aku berikan stimulus, mereka sudah bisa menjelaskan
gitu loh. Kaidah kebahasan apa, struktur itu apa. 3 siklus pertemuan ini itu yang dimasuk ke dalam scaffolding, bro. Jadi menurutmu scaffolding itu cukup ya untuk digunakan dengan 3 siklus? 3 pertemuan? Enggak sih, bergantung dengan materinya. Karena begini bro, strategi scaffolding itu yang paling awam kalau kamu cek di Google Scholar ya, cek di referensi-referensi, kebanyakan mereka itu menggunakan materi matematika. Kenapa? Karena memang matematika kan materinya itu bro, koheren. Jadi tiap materi itu nyambung. Yeah. Kalau misalnya gini, kenapa kok kita belajar aljabar di SMP? Kenapa kok nggak SD aja? Karena kita harus tahu basicnya dulu kan. Kalau kita langsung loncat nih, langsung masuk ke aljabar, nah gitu loh. Apakah bahasa Indonesia nggak kayak gitu? Secara teknis sih agak sedikit berbeda dengan matematika sih. Ya, betul. Kenapa? Karena tanpa kita harus memahami teks negosiasi misalnya, kita bisa memberikan materi teks puisi, gitu kan. Jadi kalau kita bicara koherensi, matematika lebih koheren gitu. Ya, ini juga nih, ZPD ini sendiri ada nggak strategi lain selain scaffolding? ZPD itu anggapannya itu kita anggap bikin pola pikir bro. Jadi membentuk pola pikir kita bahwa ada nih zona yang bisa dikembangkan oleh peserta didik. Itu caranya bagaimana, treatmentnya bagaimana, prosedurnya bagaimana, banyak pasti. Oh gitu. Caranya banyak, gitu sih. Mungkin pernah dengar model jigsaw ya? Iya. Pernah dengar kan? Nah itu kan sama model snowball juga. Snowball atau mungkin metode apa sih namanya itu, role play atau mungkin inside outside circle. Nah, inside outside circle itu kan model-model yang bisa diterapkan. Itu kan model atau strategi yang diterapkan. Tapi pendekatan kita, basic berpikir kita itu disesuaikan. Kalau metode jigsaw, metode apa itu kan kita kenal di dalam pendekatan kooperatif kan. Cooperative learning, ya, pembelajaran bekerja sama. Kita anggap seperti itu. Jadi CPD itu pendekatannya. Kita menganggap bahwa siswa ini ada nih zona yang bisa dikembangkan. Nah, bagaimana cara mengembangkan zona ini? Salah satunya adalah strategi scaffolding. Oke. Seperti itu. Aman? Aman sih. Oke. Menarik. Menarik kan?